Anggota kelompok kami ada Audrey Regina Celly, nomor absen 1, Brian Gautama, absen 2, Lavendra Nanta, absen 10, saya sendiri, absen 14, Richard Kian Santo, absen 25, Yoel Jovan, absen 32, dan Yorgita Dear, absen 33. Sebelum menjawab pertanyaan, saya akan menjelaskan pengertian dari karakter terlebih dahulu. Pengertian karakter menurut John Maxwell adalah suatu pilihan yang dapat menentukan tingkat kesuksesan seseorang. Lalu menurut Kanisa, karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, serta budi pekerti. Dan menurut Suemarno Swedarsono, karakter adalah nilai yang terpatri dalam diri seseorang yang didapatkan dari pengalaman, pendidikan, pengorbanan, percobaan, serta pengaruh lingkungan. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian kecerdasan. Pengertian kecerdasan menurut Theo Hebb dan R.B. Chattel, kecerdasan yaitu dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe A, fluid intelligence, dan tipe B, crystallized intelligence. Kecerdasan tipe A yaitu kecerdasan warisan atau kualitas pembawaan pada sistem syaraf dasar seseorang. Sedangkan tipe B yaitu kecerdasan yang dibentuk oleh pengalaman belajar dan faktor-faktor alam sekitar, baik fisik maupun masyarakat sosial. Menurut Cyril Burg, kecerdasan adalah kemampuan kognitif umum yang dibawa individu sejak lahir. Next. Jenis-jenis kecerdasan yaitu ada 4. Yang pertama, IQ atau Intelligent Quotient. Kecerdasan intelektual adalah kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Yang kedua, ada EQ atau kecerdasan emosional. Adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Yang ketiga, ada spiritual quotient. Kecerdasan spiritual adalah jenis kecerdasan yang erat kaitannya dengan kemampuan spiritual yang membantu seseorang untuk hidup lebih baik. Yang keempat, ada physical quotient atau kecerdasan fisik, yaitu kecerdasan yang dimiliki oleh tubuh kita. Kita sering tidak memperhitungkannya. Coba renungkan, tanpa adanya perintah dari tubuh kita, menjalankan sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem syaraf, dan sistem-sistem vital lainnya. Tubuh kita terus-menerus memantau lingkungannya, menghancurkan sel pembawa penyakit, mengganti sel yang rusak, dan melawan unsur-unsur yang mengganggu kelangsungan hidup. Seluruh proses itu berjalan di luar kesadaran kita dan berlangsung setiap saat dalam hidup kita. Ada kecerdasan yang menjalankan semuanya itu, dan sebagian besar berlangsung di luar kesadaran kita. Next. Lalu pertanyaan dari Bapaknya, apakah karakter berkaitan dengan kecerdasan? Menurut kelompok kami itu ya. Secara garis besar, kecerdasan menurut para ahli dapat disimpulkan adalah kemampuan seseorang yang diperoleh dari lahir ataupun pengalaman hidup. Lalu karakter merupakan sifat dasar yang mendasari setiap perilaku pribadi. Maka tentu saja karakter ini berkaitan dengan kecerdasan karena karakter mendasari setiap perilaku dan dari pribadi tersebut. Lalu seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi cenderung memiliki karakter yang dengan rasa ingin tahu yang tinggi, suka memecahkan permasalahan, dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi cenderung memiliki karakter yang terbuka dengan orang lain, mudah bekerja sama, dan bahkan dapat menjadi pendengar yang baik. Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik cenderung memiliki karakter yang religius, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, serta
menyerah. Lalu seseorang yang memiliki kecerdasan fisik yang tinggi mampu mengontrol gerakan anggota tubuh untuk menghasilkan gerakan tubuh yang gesit dan cekatan, serta mampu berkomunikasi dengan bahasa tubuh atau body language sesuai dengan apa yang ingin disampaikan sehingga cenderung memiliki karakter yang aktif bergerak dan punya ide brilian saat melakukan kegiatan fisik dan memiliki keterampilan dalam mengubah atau menciptakan sesuatu dengan tangannya. Next. Refleksi dari kelompok kami menyadari bahwa kecerdasan secara umum mempengaruhi karakter, maka pendidikan karakter itu sangatlah penting. Karakter antara manusia satu dengan yang lainnya itu berbeda. Oleh karena itu, kita harus menyadari tidak semua orang yang memiliki kecerdasan yang baik itu selalu memiliki karakter yang berkualitas. Akan tetapi, ada juga seseorang dengan kecerdasan yang tinggi, tapi tidak memiliki karakter yang berkualitas. Contohnya, seperti para penyidik. Ya, ini ada quotes dari Bruce Lee, yaitu pengetahuan akan memberimu kekuatan, tapi karakter memberimu kehormatan. Oke, sekian, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Oke, jangan di close dulu, coba ke slide yang refleksi tadi. Oke, ini kesimpulannya agak membingungkan ya. Di satu sisi, teman-teman mengaitkan refleksinya bahwa kecerdasan itu secara umum mempengaruhi karakter. Maka pendidikan karakter itu penting. Oke, pendidikan karakter itu apa sih? Itu yang pertama ya. Tapi ntar dulu. Kita baca yang alinea ketiga. Di situ dikatakan kalau karakter antara manusia satu dengan yang lainnya berbeda. Oleh karena itu kita harus menyadari tidak semua orang memiliki kecerdasan yang baik. Oke. Apa hubungannya karakter manusia yang beda itu sama kita harus menyadari tidak semua orang memiliki kecerdasan yang baik. Nah, apa hubungannya nih? Sini kan premisnya karakter antara manusia satu dengan yang lainnya itu berbeda. Oke. Oleh karena itu kita harus menyadari tidak semua orang memiliki kecerdasan yang baik, selalu memiliki karakter yang berkualitas. Oke. Hubungannya apa ini? Coba bisa dijelaskan nggak? Tapi jawab dulu yang tadi pertama ya. Pendidikan karakter itu apa sih menurut teman-teman? Kalau kecerdasan secara umum mempengaruhi karakter, maka pendidikan karakter itu sangat penting. Apa nih yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Sama yang kedua terkait dengan tadi ya, karakter antara manusia satu dengan yang lainnya itu berbeda. Oleh karena itu kita harus menyadari tidak semua orang yang memiliki kecerdasan yang baik selalu memiliki karakter yang berkualitas. Nah, apa ini kaitannya? Antara karakter yang berbeda sama kita harus menyadari tidak semua orang memiliki kecerdasan yang baik, selalu memiliki karakter yang berkualitas. Bisa dijelaskan? Silakan. Bagaimana kelompok? Mungkin saya akan mencoba menjawab. Oke, Richard. Untuk Silakan. pertanyaan yang pertama itu, pendidikan karakter itu contohnya seperti apa ya? Coba. Oke, boleh dijawab pakai contoh. Mungkin contohnya itu seperti pendidikan yang BK yang sekarang, ini pendidikan karakter itu. Selain itu bisa juga melalui konseling-konseling yang dilakukan gitu, Pak.
Ya, tapi di situ premis pendahuluannya kecerdasan secara umum mempengaruhi karakter. Oke, tadi di penjelasan sebelumnya konsisten juga tuh sama apa refleksi yang pertama ini ya. Lalu di situ dikatakan maka pendidikan karakter itu sangat penting. Ini mungkin ada Apa hubungannya? Ya, mungkin apa kecerdasan hubungannya itu ada pendidikan hubungannya. karakter? Oke, Mungkin saya hubungannya selesaikan di tuh sini ya. ada. Oh ya, oke. Oke, kayaknya kita delay deh, makanya agak ini ya, saling mendahului, saling menimpa argumen. Oke, apa hubungannya pendidikan karakter dengan kecerdasan umum? Apa hubungannya? Sehingga itu mempengaruhi karakter. Mungkin pendidikan yang dimaksud di sini itu bisa dalam pelajaran agama atau pelajaran PPKN, karena di situ kan diajarkan karakter-karakter juga. Dari secara tidak langsung di dalam pelajaran itu diajarkan berbagai karakter, misalnya PKN seperti sikap patriotisme, ataupun agama seperti kita harus berbudi pekerti dan lain sebagainya, Pak. Makanya mungkin itu Oke, mempengaruhi kecerdasan. Kecerdasan yang mana? untuk kecerdasan bisa kecerdasan emosional, mungkin yang dimaksud. Emosional ya, intelektual nggak usah ya. Intelektual masuknya ya masuk sih Pak, cuman nggak sebanyak kecerdasan emosional itu, sama Oke, kecerdasan spiritual. berarti banyakkan mana porsinya? Banyakkan emosional spiritual dibandingkan dengan intelektualnya. Oh gitu. Kalau intelektual itu kan berdasarkan permasalahan, mungkin karena ada permasalahan itu masuk juga Pak intelektual, cuman nggak sebanyak emosional dan Ya, terima kasih kamu sudah berusaha untuk menjelaskan sebaik mungkin ya. Ini tadi di argumen sebelumnya itu bagus. Kenapa? Karena disinggung semua kecerdasan tadi ya. Ada spiritual, ada emosional, ada intelektual, ada fisik. Nah, nanti ini yang jadi clue pembahasan kita ya. Nanti akan saya bahas setelah semua kelompok presentasi. Lalu terkait yang pertanyaan kedua tadi? bisa diulang lagi Pak pertanyaannya Pak. Ya, di situ kan paragraf kedua ya. Premisnya karakter antara manusia satu dengan yang lainnya itu beda. Oke. Oleh karena itu kita harus menyadari tidak semua orang yang memiliki kecerdasan yang baik selalu memiliki karakter yang berkualitas. Nah, ini apa hubungannya nih? Kedua premis ini. Yang pertama, premis pertama tadi karakter manusia itu beda. Oke. Yang kedua, oleh karena itu kita harus menyadari tidak semua orang yang memiliki kecerdasan yang baik selalu memiliki karakter yang berkualitas. Apa hubungannya? Gini Pak, mungkin kan setiap individu itu kan memiliki karakter sifat yang berbeda-beda. Ada yang memahami cepat dan ada juga yang lambat. Jadi kalau misalnya ada yang memahami dengan cepat, misalnya ke dalam pendidikan, yaitu karakter kecerdasannya tinggi, maka umumnya itu dia akan memiliki karakter yang baik karena dia misalnya pelajaran PKN-nya bagus. Umumnya kan memiliki sifat yang bagus atau agamanya bagus gitu. Tapi kalau misal ada juga kayak orang itu yang berbeda, kayak misalkan psikopat, kita kan nggak bisa membaca pikirannya. Walau misalnya IQ-nya tergolong cerdas, tapi dia karakternya belum tentu baik, gitu Pak. Oke. Tapi saya masih belum nangkep nih maksud dari apa hubungannya karakter manusia yang beda lalu dikaitkan dengan premis kita harus sadar tidak semua orang memiliki kecerdasan yang baik, selalu memiliki karakter yang berkualitas. Ya itu oke, saya setuju dengan premis kedua. Begitupun dengan premis yang pertama. Tapi apa hubungan kedua statement ini? Dalam satu paragraf itu ingat ya, masih dalam penjelasan yang sama. Kalau udah ganti paragraf itu baru mulai pembahasan yang baru. Di bahasa Indonesia kan seperti itu ya. Maka saya akan bingung nih membaca dua kalimat ini karena ini satu paragraf nih. Didahului dengan premis kedua oleh karena itu. Berarti masih mau menjelaskan premis yang pertama, betul ya?
Karena ada kata oleh karena itu. Ya Pak. Yang kedua, masih satu paragraf. Gimana? Ini masih ada hubungannya dengan poin yang pertama, karena misalnya kecerdasan seseorang kan secara umum menentukan karakter. Jadi kalau misalnya karakter tidak baik, itu ada yang salah dengan pendidikan karakternya, Pak. Makanya ini agak Betul. berhubungan dengan poin yang pertama. Jadi ya Oke. No, menegaskan bukan poin kembali. pertama. Ini kita masuk paragraf kedua, tapi premis yang pertama itu loh. Karakter antar manusia satu dengan yang lain itu beda. Nah, itu yang mau saya persoalkan. Oh, jadi Saya tidak keberatan dengan poin yang pertama. jadi ini Pak, maksudnya Tadi poin pertama sudah kita bahas tadi ya. Berarti sudah clear ya. Yang saya bahas paragraf kedua ini nih. jadi gini Pak, kan poinnya itu yang pertama itu kan berbeda-beda. Setiap orang itu kan karakternya beda-beda. Bisa aja ada yang kecerdasannya baik, karakternya baik. Karena dia itu melalui pendidikan karakter itu secara bagus. Tapi ada juga yang dia itu cerdas, misalnya di intelektual, tapi dia tidak memiliki sifat yang baik gitu Pak. Ada juga orang yang kayak gitu Pak, maksudnya. Makanya berbeda-beda gitu Pak. Oke. Saya baru saja menemukan statement yang menurut saya ganjil ya. Yaitu kata kecerdasan yang baik. Tidak semua orang yang memiliki kecerdasan yang baik selalu memiliki karakter yang berkualitas. Nah, ini mesti diperjelas nih. Yang dimaksud IQ, EQ, SQ, apa PQ, apa semua-muanya? Masih premis kedua. Oleh karena itu kita harus menyadari tidak semua orang yang memiliki kecerdasan yang baik selalu memiliki karakter yang berkualitas. Berarti kecerdasan yang baik itu bukan jaminan orang punya karakter yang baik dong. Karena statementnya ini adalah kecerdasan yang baik. Tidak semua orang yang memiliki kecerdasan yang baik selalu memiliki karakter yang berkualitas. Berarti bukan jaminan dong orang punya kecerdasan, punya karakter yang berkualitas. Pertanyaan kedua, kecerdasan yang mana? IQ, EQ, SQ, PQ, yang mana? Mungkin untuk yang pertanyaan kedua itu kesalahan kelompok kami karena kami tidak menjelaskan lebih rinci kecerdasan apa yang dimaksud. Oke, rincinya apa? Mungkin yang rinci itu kecerdasan emosional di sini Pak yang dimaksud, sama kecerdasan spiritual. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Kecerdasan spiritual. Berarti kalau di apa ya? Dibahasakan dengan bahasa lain dengan menggunakan penjelasan itu berarti bunyinya gini. Tidak semua orang yang memiliki kecerdasan spiritual dan emosional yang baik selalu memiliki karakter yang berkualitas. Gitu dong, bunyinya dong. Ya, tidak semua Pak. Kayaknya tadi ada yang kurang. Tidak semua orang yang memiliki kecerdasan spiritual dan emosional yang baik selalu memiliki karakter yang berkualitas. Begitu bunyi premisnya. Kalau kamu mengartikan kecerdasan di sini spiritual dan emosional tadi. Ya itu salah juga sih Pak. Kayaknya salah kalau. Oke, saya kasih ini ya. Gak apa-apa deh, saya kasih jawaban deh. Kalau kamu jawab di situ IQ, oke, saya setuju. Kalau kamu jawab SQ dan EQ, itu malah jadi perdebatan. Kenapa? Karena rata-rata orang yang punya karakter baik itu emosinya baik. Kecerdasan emosinya baik. Spiritualnya baik. Spiritual itu nggak selalu berkaitan dengan agama. Spiritual itu bukan bicara agama, tapi hubungan dengan Tuhan. Agama itu sarananya. Begitu. Tangkap ya? Jadi orang yang cerdas secara spiritual itu bukan orang yang apa ya? Belum tentu loh orang rajin ibadah tapi dia cerdas spiritualnya. Tangkap kan? Bisa dipahami ini kan? Sama seperti kenapa? Ya tergantung dia mau belajar apa enggak, betul ya? Sama hal dengan orang ibadah, rajin ibadah,
Tapi kalau dia tidak memiliki kualitas ibadah, artinya dia tidak sungguh-sungguh atau tidak taat menjalaninya, berarti spiritual quotient-nya atau SQ-nya buruk. Ngerti ya? Kalau kamu tadi jawab IQ, teman-teman jawab IQ, ini bisa dibenarkan. Kenapa? Karena premis selanjutnya berbunyi, ada juga seseorang dengan kecerdasan yang tinggi, maksudnya IQ, tapi tidak memiliki karakter yang berkualitas. Contohnya, penipu. Penipu itu pinter loh. Kenapa? Dia menyusun strategi. Koruptor. Lihat. Koruptor itu bukan orang yang nggak berpendidikan. Master, doktor. Tapi kenapa bisa korupsi? Padahal kan pinter. Punya gelar akademis yang tinggi. Nah, maka di sini, oke, saya nggak akan kasih jawabannya dulu, tapi masukan dari saya, kalaupun tadi mau dijawab kecerdasan di situ, jawabannya adalah IQ. Kenapa? Karena orang yang pinter IQ-nya, belum tentu karakternya baik. Tapi kalau kamu jawab EQ, kamu jawab SQ, nah ini jadi permasalahan. Kenapa? Karena orang yang SQ-nya baik, pasti EQ-nya baik. Pasti IQ-nya baik. Karena dia bertanggung jawab. Pasti kecerdasan fisiknya baik. Kalau orang EQ-nya baik, pasti IQ-nya baik. Dia bertanggung jawab. Pasti IQ-nya baik, tapi spiritualnya belum tentu baik. Maka kalau mau diurutkan, mana yang porsinya lebih dominan? Mana yang paling pengaruh? Teman-teman ingat baik-baik akronim ini. SEIP, Shape Intelligence. Spiritual, emosional, intelektual, dan fisik. Spiritual bagus, emosional pasti bagus. IQ pasti bagus. Kecerdasan fisik pasti bagus. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Orang yang punya kesadaran tinggi pasti merawat tubuhnya. Pasti jiwanya juga baik. Ya. Oke, tapi saya sangat mengapresiasi nih intelijen kecerdasan tadi ya, betul ya. Tadi saya sempat menyimak tuh tipe A dan tipe B ya. Betul ya. Tipe A itu adalah tipe fluid intelligence. Yang kedua adalah crystallized intelligence. Tipe A itu adalah gifted, pemberian. Tipe B adalah belajar dari pengalaman. Saya rasa ini pembahasan yang cukup baik. Hanya saja di bagian refleksi perlu ada sedikit perbaikan ya. Oke, kita kasih reaction buat kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Untuk kelompok 1 atau ada tanggapan untuk kelompok 1? Atau bahkan dari kelompok 1 ada pertanyaan atau kelompok 1 mau menambahkan sesuatu, silakan. Masih ada 3 menit. Ada? Pak, saya mau nanya, tapi bukan ke kelompok 1, tapi ke Bapak. Boleh? Oke. Kan tadi kan katanya